Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Hirasatut Tauhid, menjaga tauhid, yang ditulis oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab yang pertama, yaitu tentang al-aqidatus sahihah wa ma yudaduha, tentang akidah yang benar dan yang bertentangan dengan akidah tersebut. Kita sampai pada pembahasan tentang di antara bentuk iman kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Metode salaf dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah membiarkan sebagaimana sifat tersebut datang dalam nas-nas dalil. Kalau Allah datangkan dalam bentuk tangan, maka diimani Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tangan. Kalau nasnya datang dalam mengatakan Allah memiliki wajah, maka diimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki wajah. Namun harus diikat dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu apapun dari makhluk yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Makhluk punya wajah, Allah memiliki wajah, namun harus diyakini tidak sama. Ya, kemarin kita sampaikan standarnya makhluk berbeda dengan standar Allah. Sifat-sifat Allah itu memang layak bagi Allah, sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah. Sedangkan sifat-sifat makhluk itu memang layak buat makhluk, sesuai dengan standarnya makhluk yang penuh dengan kurang, yang tercela, yang penuh dengan cacat, aib. Adapun Allah itu maha sempurna. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita teruskan kembali. Kemarin kita sampai pada ucapan para salaf, di mana mereka setiap kali mendapati informasi tentang sifat-sifat Allah, mereka punya kaidah ambiruha kama ja'at bila kaif. Ya, perlakukanlah sifat-sifat tersebut sebagaimana bunyinya, namun jangan ditanya bagaimana sifat tersebut. Baik. Kalau di terjemahan itu, Anda bisa buka di halaman 68. Paragraf yang atas, ucapan Al-Imam Al-Auza'i. Bisa ketemu. Kalau yang di kitab aslinya bahasa Arab, yang terbitan Kementerian Saudi, itu halaman 11. Kalau antum itu kayaknya halaman 7 ya. Ya, tadi Anda lihat halaman 7. Baik, dikatakan ucapan Imam Auza'i yang setelahnya. Di situ ada dua ucapan Imam Al-Auza'i. Kalau yang di terjemahan itu paragraf yang ketiga. Ya, paragraf yang ketiga. Dan kita baca di sini. Wa qala Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama salaf. Beliau mengatakan kunna wattabi'una mutawafiruna
naqulu innallaha subhanahu ala arsyihi wa nu'minu bima warada fis sunnah minas sifat. Kata beliau, kunna, kami dan semua para tabi'in yang ada di zaman tersebut, mereka semuanya sepakat. Berarti kalau sepakat ini perkara usul atau furu'? Usul. Ya, kaidahnya kita ini kalau dalam perkara-perkara yang furu', perkara cabang-cabang agama, ikhtilaf, perbedaan yang terjadi antara imam-imam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, dengan mazhab Maliki, dengan mazhab Hanafi, dan perbedaan-perbedaan yang lain, maka sikap kita terhadap perbedaan seperti ini, sikap kita adalah toleran. Ya, kita sikapnya toleran, meskipun kita tetap mengambil mana pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, namun kita tidak serta-merta menyalahkan atau menganggap sesat, kafir, bid'ah yang di luar pendapat kita. Ini dalam masalah cabang, yaitu memang sudah sejak dahulu para salaf itu berbeda di situ. Ya, maka ini tidak ada masalah. Ya, silakan. Namun dalam masalah-masalah yang sudah menjadi usul, pokok-pokok agama, pondasi-pondasi agama, apa bedanya? Yaitu para salaf sepakat, kalaupun ada yang berbeda, maka tidak dianggap perbedaan itu. Ada perbedaan si jiluro, masih beda dalam masalah usul, namun tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, maka sikap kita kalau seperti ini, maka kalau ada yang berbeda, sikap kita intoleran. Yang sikap kita intoleran, kita tidak menerima perbedaan dalam usul. Ya, baik. Kemudian kata Imam Al-Auza'i, kita dan para tabi'in sama-sama sepakat bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berada tinggi di atas arsy-Nya, dan kita mengimani apa-apa yang datang di dalam sunnah dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Walamma su'ila Rabi'ah Ibnu Abi Abdil Bar, Ibnu Abdurrahman, Syekh Malik rahmatullahi alaihim anil istiwa qal. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Imam Malik ditanya tentang apa itu istiwa. Bukan ditanya maknanya, tapi ditanya tentang bagaimananya istiwa itu. Maka Imam Malik menjelaskan al-istiwa ghairu majhul. Makna istiwa itu bukan tidak diketahui, tapi makna istiwa itu sudah diketahui oleh orang-orang yang paham bahasa Arab. Istiwa artinya berada tinggi di atas. Akan tetapi wal kaifu ghairu ma'qul. Akan tetapi bagaimananya sifat Allah tersebut ini yang tidak bisa dinalar dengan akal. Bagaimananya istiwa itu yang tidak bisa dinalar dengan akal. Dan ini bukan cuma istiwa aja. Semua sifat-sifat yang Allah kabarkan, maknanya kita ketahui, namun hakikatnya bagaimana? Yang ini yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita nalar dengan akal. Kita ini baru bisa mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah itu dengan 3 cara, tidak ada yang keempat. Cara yang pertama adalah dengan kita melihat langsung sifat tersebut, dengan kita melihat langsung zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita kalau ingin tahu tentang bagaimana hakikat mobil, misalnya ada perusahaan mobil ngeluarin mobil jenis baru, kita tahu nggak makna mobil apa? Kita tahu mobil itu maknanya adalah kendaraan, kita tahu. Tapi bagaimana hakikat mobil yang terbaru itu, kita nggak bisa tahu kecuali dengan 3 cara ini. Apa? Ngelihat langsung mobilnya. Nggak bisa, maka ngelihat yang semisal dengan mobil itu, yang serupa dengan mobil itu. Contoh, perusahaan mobil Nissan mengeluarkan mobil baru Livina jenis terbaru. Kita nggak bisa ngelihat langsung mobil itu karena mungkin masih belum diimpor dari Jepang. Maka kita bisa melihat yang serupa dengan Livina itu. Apa yang serupa dengan Livina? Hah? Enggak, yang baru ini loh. Ya masuk akal juga sih. Livina yang baru ini kayak apa? Bukan. Kayak expander ya enggak? Ya kan? Kayak expander. Maka ketika ngelihat expander, oh ini Livina ya kayak gini bentuknya.
melihat yang serupa. Kalau nggak bisa melihat yang serupa, maka cara yang ketiga adalah adanya informasi dari orang yang terpercaya yang memberitahukan kepada kita tentang deskripsi mobil tersebut secara lengkap. Ada misalnya orangnya Nissan sendiri datang kepada kita, ngasih informasi kepada kita. Dikatakan bahwa Livina itu yang baru lampunya segini, terangnya sekian, kemudian dalamnya itu terbuat dari ini, ya joknya begini. Nah itu diterangkan sama dia. Maka baru kita mengetahui hakikat mobil tersebut manakala ada informasi dari orang terpercaya. Yang ngomong ini bukan orang sembarangan, tapi memang dia adalah yang bikin mobil itu atau yang berputar dalam dunia permobilan tadi. Nah sekarang kita terapkan kepada sifat-sifat Allah. Kita nggak tahu bagaimana Allah sifat wajah, sifat tangan, Allah di atas arsy, Allah murka, Allah cinta. Kita nggak tahu hakikatnya bagaimana, kecuali kita melihat langsung. Mungkin? Nggak mungkin. Yang kedua, kita melihat yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin. Kemudian yang ketiga, ada yang terpercaya, kabar terpercaya yang memberitahukan kepada kita tentang hakikat sifat Allah tersebut. Ada? Rasulullah ngasih tahu nggak hakikat? Enggak. Rasul cuma memberitahukan sifatnya, namun hakikatnya bagaimana nggak diketahui sama Nabi, nggak diinformasikan sama Nabi. Allah sendiri nggak menginformasikan bagaimana turunnya Allah, ya bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Allah tidak menginformasikan, Nabi tidak menginformasikan. Maka kalau Allah dan Nabi saja nggak menginformasikan, maka sudah blind, gelap gulita. Kita nggak tahu bagaimana hakikat dari sifat Allah tersebut. Selesai. Nah ini akidah itu kayak gitu. Nggak usah terlalu memaksakan, Ustaz, kurang lengkap, kurang afdol kalau kita nggak tahu tentang hakikat sifat Allah. Inti kalau tahu hakikat sifat Allah mau bisa apa terus? Hah? Ya Allah tahu mana yang perlu untuk diberitahukan kepada makhluk, mana yang nggak perlu diberitahukan kepada makhluk. Karena akal Allah tahu, standar akal kita itu nggak bakalan nyampe ke sana. Kalau Allah ngasih tahu tentang hakikat sifatnya, pasti kita nggak akan nyampe ke sana. Contoh ya, Allah memberitahu bahwa Allah itu alimun Allah bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan Allah memiliki seluruh perbendaharaan ilmu-ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada biji yang ada di kegelapan bumi, dan tidak ada yang kering, tidak ada yang basah di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah mengetahuinya dan Allah catat itu dalam kitabnya. Baik, semua diketahui oleh Allah. Anda yang ini kan semua diketahui sama Allah. Baik, bagaimana caranya Allah mengetahuinya? Diinformasikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu melihat semua hamba-hambanya. Tetap akal kita nggak diopo. Kok bisa melihat hamba-hambanya? Kita saja kalau melihat sesuatu itu hanya fokus pada satu titik. Yang ada di samping kanan, yang ada di samping kiri, yang ada di belakang, kita nggak bisa melihatnya. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang satpam, ya, security, dia itu melihat kepada monitor-monitor CCTV yang banyak, dipantau sama dia dari sudut-sudut. Apakah bisa termonitor semuanya sama dia? Nggak bisa, pasti ada yang miss. DM malingnya di sini, dia ngelihatnya yang di situ, TV yang di situ. Tahu yang pernah tahu ya? Ruangannya CCTV itu, TV tok di sini. Allah mendengar seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada yang tidak didengar sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar seluruh makhluk-makhluknya. Baik, bagaimana Allah mendengar? Kalaupun Allah beritahukan bagaimananya, akal kita nggak nutup. Sama seperti saya mengatakan kepada Anda bahwa saya bisa mendengar semua orang-orang yang berbicara di ruangan ini. Saya bisa memahami ucapan mereka. Gimana caranya? Tak kasih tahu caranya, Anda tetap gak bisa memikirkannya. Saya tak dengar, kok bisa sih? Ya,
Seperti misalnya Anda menerima bahwa HP ini bisa dipakai buat telepon, bisa digunakan untuk menyambungkan antara yang ada di Surabaya sama yang ada di Amerika, bisa tersambungkan, bisa ngomong. Anda tetapkan itu bisa. Tapi bagaimananya cara kerja HP itu? Kok bisa suara kita nyampe ke Amerika sana? Gak ada yang tahu kan? Kecuali orang-orang yang memang punya ilmu di situ. Baik, yang punya ilmu ini menerangkan kepada Anda, gini loh bapak-bapak, caranya HP ini bisa nyambung ke Amerika itu dengan menggunakan satelit. Satelit ini receiver, dia akan mengirim menerima sinyal-sinyal dari HP. Diterangkan, mudah nggak kita? Nggak mudah ngakal kita. Iya, nggak mudah ngakal kita. Padahal yang jelaskan ini pakarnya. Tapi tetap kalau memang akal kita belum siap menerima itu, kita nggak mudah. Nah, demikian juga akal kita memang bukan kapasitasnya untuk menerima hakikat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah tahu kapasitasnya bukan di situ, maka cukup imani saja, ya, dan tidak dipertanyakan bagaimana. Kemudian kata Imam Malik, wa minallahi risalah wa 'ala rasulil balaghul mubin wa 'alaina tasdiq. Allah yang menurunkan risalah, ya, sedangkan yang menurunkan wahyu, sedangkan nabi tugasnya adalah menyampaikannya, dan tugas kita mengimaninya, membenarkannya. Ya, sudah selesai. Walamma su'ilal Imam Malik rahimahullah an dzalik. Dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, al-istiwa ma'lum, istiwa sudah diketahui, wal kaifu majhul, bagaimananya istiwa itu tidak diketahui, wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya itu wajib, wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang hal itu hukumnya bid'ah. Tsumma qala lis-sa'il, kemudian Imam Malik mengatakan kepada yang menanya tadi, yang bertanya tentang bagaimananya istiwa Allah itu, Imam Malik mengatakan, ma araka illa rajulun su'. Ini sudah kita katakan kemarin. Imam Malik mengatakan, aku tidak melihatmu, tidaklah aku memandangmu, kecuali engkau ini adalah seorang yang buruk. Bukan buruk rupa, enggak, ya, tapi perangaimu itu buruk dengan mempertanyakan sifat Allah. Wa amara bihi fa akhraja. Imam Malik memerintahkan untuk diusir orang ini. Ya, ini yang kita katakan kalau kita praktekkan di zaman sekarang maka viral sejagat raya. Wa qala al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah Ibnul Mubarak rahmatullah alaihi, berkata Imam Ibnul Mubarak, ya, seorang ulama tabi'in. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, na'rifu Rabbana subhanahu bi'annahu fawqa samawatihi ala arshihi ba'inun min khalqihi. Kata Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan kita mengetahui Rabb kita, Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa dia itu berada di atas langit, ya, berada di atas langit-langit, yaitu di atas singgasananya, di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ini yang tidak diketahui oleh ahli bid'ah, sehingga mereka menuduh akidah kita ini adalah akidah mujassimah, yaitu menganggap Allah subhanahu wa ta'ala, dan mujassimah, akidah hulul, menganggap Allah itu berada di dalam makhluknya. Ya, coba kita kalau renungkan, Allah berada di atas langit, berarti seakan-akan langit sama Allah ini besar mana? Allah di atas langit, berarti kan lebih besar langitnya daripada Allah. Apalagi ahli bid'ah itu menggunakan kaidah yang di bawah lebih besar dari yang di atas. Kalau Allah berada di atas arsy, maka berarti bawahnya itu lebih besar daripada atasnya. Sebagaimana kita misalnya duduk di satu tempat, bertempat di ini, misal sejadah ini, yang lebih besar mana? Saya atau sejadahnya ini? Lebih luas sejadahnya. Maka ini makhluk yang seperti ini itu ada pada sifatnya makhluk. Yang di atas lebih kecil daripada di bawah, yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Ini teorinya makhluk. Kenapa kok Anda paksakan kepada Allah? Ya, padahal sesama makhluk saja nggak mesti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah.
langit sama bumi misalnya, langit di atas, bumi di bawah, mana yang lebih besar? Langit. Padahal sama-sama makhluk. Ya, langit yang di atas, bumi yang di bawah. Bumi atau langit tidak membutuhkan bumi. Ya, ini untuk membantah ahli bid'ah yang mengatakan kalau kita meyakini Allah itu berada di atas arsy, berarti Allah butuh sama arsy-nya. Karena yang di atas itu membutuhkan yang di bawah. Kita katakan enggak, langit sama bumi, atas sama bawah, satu dengan yang lain tidak saling membutuhkan. Bumi ini hancur seperti apa, langit gak urusan. Ya enggak? Nah, maka beliau mengatakan Allah itu berada tinggi di atas arsy-nya dan harus diyakini terpisah. Ya, saya nggak bisa mendeskripsikan ya. Intinya Allah itu tidak di dalam arsy, tidak di dalam langit. Fi, ya, fi dalam bahasa Arab itu tidak diartikan senantiasa diartikan di dalam. Karena ada ahli bid'ah yang tertipu dengan kata-kata fi. Ketika kita mengatakan Allah fis sama, masih ingat nggak dengan hadis Jariyah? Nabi bertanya kepada budak wanita, Aina Allah? Di mana Allah? Apa kata budak ini? Fis sama, Allah di langit. Kalau diterjemahkan literal gitu, di langit. Oh berarti Allah itu di dalamnya langit. Memang kata-kata fi itu maknanya memang di dalam, tapi tidak melulu di dalam. Ya, tidak melulu di dalam. Kalau saya katakan Muhammad wa Umar fil masjid, Muhammad dan Umar itu di dalam masjid. Iya benar. Tapi bisa juga maknanya itu di atas, terpisah. Seperti Allah berfirman dalam surah At-Taubah, di awal-awal surah At-Taubah, Allah mengatakan fasihu fil ardi, berjalanlah kalian di bumi. Maksudnya apakah kita itu berjalan di bumi itu di dalam bumi? Di dalam bumi itu kayak cacing gitu? Enggak, maksudnya fil ardi yaitu di atas muka bumi ini. Nah Allah itu terpisah dari langit, namun posisinya itu di atas. Karena langit itu berada di atas, Allah di luar itu. Bingung ya? Iya, ya sudah, itu konsekuensi sifat Allah itu gitu. Nggak usah pakai diutak-utak, ya apa Ustaz di luar langit. Bahkan para ulama mengatakan jangan dianggap Allah itu berada di satu space, satu ruangan khusus gitu. Paham ya? Jangan dianggap zat Allah itu berada di satu ruangan khusus. Ya, kalau kita menganggap seperti itu, Allah berada di satu ruangan khusus, di satu space, maka berarti ruangan itu lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah terpisah dari makhluknya sudah. Ayo pikiran sampai edan. Ya, ini jadi ketetapan akidah kita, Allah terpisah dari makhluknya. Tapi posisinya Allah berada di atas. Nah, beliau mengatakan wa kalamul a'immah fi hadzal bab katsiratun jiddan. Ucapan para ulama dalam masalah ini sangatlah banyak. La yumkin naqluhu fi hadhil muhadarah. Dan kita nggak mungkin untuk menukilkan semua ucapan-ucapan para imam, para ulama dalam masalah ini di dalam kajian yang singkat ini. Wa man arada al-wuquf ala katsirin min dzalik falyuraji' ma katabahu ulama'us sunnah fi hadzal bab. Tapi barang siapa yang ingin lebih mendalami tentang bab ini, yaitu tentang pembahasan sifat-sifat Allah ini, ya, tentang pembahasan sifat-sifat Allah ini, maka dia bisa melihat pada apa yang telah ditulis oleh para ulama-ulama salaf yang berkaitan dengan kitab-kitab akidah. Beliau mencontohkan di sini mithlu kitab As-Sunnah li Abdillah ibn Imam Ahmad, seperti kitabnya putranya Imam Ahmad, namanya Abdullah bin Imam Ahmad, yang bernama As-Sunnah kitabnya. Ya, bapaknya menulis kitab apa? Ushulus Sunnah. Kemudian Wat Tauhid, ya, kitab yang berjudul At-Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jalil Muhammad ibn Khuzaimah. Wa kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Abul Qasim Al-Lalikai At-Tabari, dan kitab As-Sunnah juga yang dikarang oleh Abu Bakar bin Abi Asim. Ya, ini sunnah itu maknanya adalah akidah.
Karena ya banyak kitab-kitab akidah itu yang dinamai dengan sunnah, usul sunnah tadi, kemudian i'tiqad, syarhus sunnah karangan Imam Al-Barbahari, atau syarhus sunnah karangan Imam Al-Muzani. Sunnah di sini artinya adalah akidah, ya, artinya akidah. Baik, wa jawabu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li ahli Hammah, ya ahli Hammah, wa huwa jawabun 'azim katsirul fawaid. Ya, kata beliau, demikian juga jawaban-jawaban Ibnu Taimiyah yang ditujukan kepada penduduk Hammah. Penduduk Hammah ini ada di daerah Suriah. Jawaban-jawaban beliau kepada penduduk Hammah yang merupakan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan akidah yang banyak sekali faedahnya. Waqad awdaha fi rahimahullah aqidata ahli sunnah. Dalam risalah tersebut beliau menjelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa naqala fihi al-katsira min kalamihim wal adillah asy-syar'iyyah wal aqliyah ala sihhati ma qalahu ahli sunnah wa butlan ma qalahu khusumuhum. Di dalam risalah tersebut beliau menukil ucapan-ucapan ya dari para ulama-ulama ahli sunnah disertai dengan dalil-dalil syar'i, baik secara nakli ataupun secara akli, baik secara nas ataupun secara logika. Ini keistimewaan Ibnu Taimiyah, jemaah. Anda kalau melihat karya-karya beliau luar biasa. Beliau ini memiliki disiplin ilmu yang banyak, ya, dari segi akidah, apalagi ya, beliau juga memiliki sebenarnya beliau memiliki kitab tafsir. Namun dikisahkan bahwa ketika beliau menulis tafsir di dalam penjara, maka penguasa ketika itu memerintahkan untuk mengambil penanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga kitab tafsir beliau itu tidak sampai selesai. Ya, disitulah beliau seakan-akan kehilangan nyawa ketika penanya itu diambil dari dalam penjara. Ya, beliau memiliki disiplin ilmu yang banyak. Ya, beliau membantah orang-orang Rafidhah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Beliau juga membantah orang-orang filsafat, ya, orang-orang ahli kalam dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Beliau membantah dengan dalil plus dengan logika. Ya, dibantah dengan logika. Beliau juga pakar kristologi. Beliau memiliki kitab yang berkaitan dengan disiplin ilmu ini, yaitu Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Ya, itu dicetak 7 jilid kalau sekarang itu. Ya, bantahan kepada orang-orang Nasara yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Itu di antara keistimewaan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, wa hakadha risalatuhu al-mausumah bit-tadmuriyah. Itulah risalah beliau yang kemudian disebut dengan Aqidah at-Tadmuriyah. Ya, Anda bisa dapatkan kitab ini banyak di toko-toko buku, nggak tahu diterjemahkan apa enggak. Aqidah Tadmuriyah. Qad basata fiha al-maqam wa bayyana fiha aqidata ahli sunnah bi adillatiha naqliyah wal aqliyah. Ya, sama seperti tadi, beliau menjelaskan dalam kitab tersebut aqidah ahli sunnah dengan dalil-dalilnya secara nas atau secara akal. Wa raddi 'alal mukhalifina bima yuzhirul haqq. Beliau juga membantah jalannya orang-orang yang menyimpang dari jalan sunnah. Wa yadmaghul batil likullin man nadhara fi dzalika min ahli ilmi bi qasdin salihin wa rahbatin fi ma'rifatil haqq. Ya, beliau di dalam kitab tersebut beliau juga membantah kebatilan-kebatilan yang dianggap oleh ulama-ulama sebagai sebuah kebatilan dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di sana. Wa kullu man khalafa ahla sunnah fima i'taqaduhu fi babil asma'i was sifat fa innahu yaqa'u wa la budda fi mukhalafatil adillatin naqliyah wal aqliyah ma'a tanaqudil wadih fi kulli ma yuthbituhu wa yanfihi. Kata beliau, siapa saja yang menyelisihi ahlus sunnah dari perkara-perkara yang mereka yakini
Di dalamnya, dalam bab asma wa sifat, yang menyelisihi Ahlussunnah dalam perkara masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka berarti dia sama saja menyelisihi dalil-dalil yang syar'i ataupun dalil-dalil yang logis. Konsekuensinya juga orang seperti ini yang menyelisih Ahlussunnah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia terjatuh dalam at-tanaqud, yaitu kontradiksi yang jelas. Dia terjatuh dalam kontradiksi-kontradiksi dari apa yang dia ucapkan atau apa yang dia tolak. Contoh begini, orang yang menyimpang dari jalan Ahlussunnah dalam masalah asma wa sifat, dia itu pasti punya standar ganda. Di satu sisi dia menolak, tapi yang ditetapkan juga bertentangan. Contoh, ahli bid'ah misalnya, di dalam akidah Asy'ariyah itu ditetapkan 20 sifat. Ya, ada yang pernah belajar kitab Aqidatul Awam. Ya, ini di banyak dipelajari di kaum muslimin, Aqidatul Awam. Di situ ditetapkan 20 sifat Allah, kemudian 7 sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, kita tanya kepada mereka, apa standar kalian menetapkan sifat Allah 20 dan sifat Allah 7? Sifat Allah yang 20 dan sifat Allah yang 7. Kata mereka, semua sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan akal, atau sifat-sifat yang tidak mengandung unsur menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kita tetapkan. Makanya kaidah mereka adalah kullu sifatin auhamat tashbih fa'awwilha. Ya, fa'awwilha au fawwid. Semua sifat yang kau dapati di dalam Quran dan Sunnah, yang di situ bisa menyebabkan engkau menyerupakan Allah dengan makhluk, maka takwil sifat tersebut. Jangan ditetapkan, takwil atau tafwid. Apa tafwid itu? Menolak. Bukan. Tafwid itu adalah meniadakan maknanya, menyandarkan maknanya hanya Allah. Apa istiwa? Allah yang tahu. Apa wajah? Allah yang tahu. Apa itu tangan? Allah yang tahu. Padahal Ahlussunnah ada tafwid, tapi dalam hakikatnya, bukan maknanya. Kalau maknanya, apa makna? Kalau hakikatnya, apa hakikat tangan Allah? Nah, ini baru kita tafwid. Hanya Allah yang tahu. Kalau maknanya, ya, maka kita tetapkan tangan ya tangan, namun tidak sama dengan tangan makhluk. Itu Ahlussunnah. Kalau ahli bid'ah enggak, maknanya Allah yang tahu. Jadi seakan-akan Allah ketika ngasih tahu tentang sifatnya itu XXXX, nggak diketahui. Ya, Allah misalnya mengatakan tentang tangan. Allah berfirman pada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu nggak mau sujud ya kepada Adam yang aku ciptakan dengan XXXX. Nah, itu menurut mereka gitu pemahamannya. Baik, kita kembali lagi ke standar mereka. Kalau ayat yang kita baca ini, sifat yang kita dapati ini memungkinkan untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kita tolak. Tangan jelas, kalau kita tetapkan maka berarti kita menetapkan Allah dengan makhluk. Wajah jelas, kalau kita tetapkan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Baik, berarti kalian anggap 20 sifat yang kalian tetapkan itu, 7 sifat yang kalian tetapkan itu tidak menyerupai makhluk. Iya. Baik, sekarang coba absen satu-satu, apa saja sifat tersebut? Wujud. Wujud salah satunya. Baik. Wujud. Makhluk ada yang wujud nggak? Nah, iya wujud. Makhluk kalau nggak wujud gimana? Ada makhluk itu. Terus ketika kita katakan, bukan berarti sama, makhluk juga wujud, Allah juga wujud, eksis. Mereka mengatakan iya, tapi wujudnya Allah beda dengan wujudnya makhluk. Loh ya itu mas, ya gitu akidah yang benar itu. Dan kemudian di antara sifat yang mereka tetapkan adalah as-sam'u, yaitu mendengar, wal basar, melihat. Mereka tetapkan itu masuk dalam 7 sifat itu. Maka kita tanya, kenapa kalian menetapkan sifat mendengar? Kalian tetapkan sifat melihat. Padahal makhluk juga memiliki sifat tersebut. Bahkan Allah jelas-jelas mengatakan dalam firman-Nya di surah Al-Insan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura."
inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani, yang kemudian kami uji mereka dan kami membuat mereka itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Allah juga mengatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Sama. Kenapa kalian tetapkan? Iya, mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Loh, tak kontradiksi. Wajah nggak mau ditetapkan, tangan nggak mau ditetapkan, istiwa di atas arsy nggak mau ditetapkan, Allah punya sifat murka nggak mau ditetapkan, gara-gara sama dengan makhluk. Mendengar dan melihat. Tuh lihat, yang menyimpang dari jalan ahli sunnah pasti crash, kontradiksi, nggak punya standar yang jelas. Tahu ya? Makanya akidah yang benar-benar jelas standarnya hanya akidah salaf. Ya, akidah yang murni hanya akidah salaf yang jelas. Baik. Amma ahlus sunnah wal jamaah fa'athbatullah subhanahu ma athbatahu li nafsihi fi kitabihil karim. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka ini gampang, simpel akidahnya. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya kan? Allah bilang tangan, ya sudah ditetapin tangan. Allah yang ngomong, bukan kita yang ngarang-ngarang. Nabi mengatakan turun, ya kita tetapkan turun, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jangan lupa ini. Ya, nanti dipotong, wah berarti Allah turun seperti kita. Wa a'adzbatahu lahu rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dari sifat-sifat Allah. Karena kaidahnya tidak tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada manusia yang paling tahu tentang Allah kecuali Nabi. Ya, kecuali Nabi. Maka tetapkan apa adanya. Itsbatan bila tamthil. Kita menetapkan itu semua tanpa tamthil, memisalkan. Memisalkan ya bisa dipahami juga tasybih, menyerupakan. Ya. Jamaah, Allah memiliki tangan. Tangannya gini. Ya, Allah memiliki tangan. Atau seperti seorang dai yang ketika mengatakan kalau kita tetapkan Allah punya wajah, maka berarti Allah seperti Angry Birds. Itu dia mengatakan, memisalkan, melakukan tamthil. Kata dia, kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Tangannya sambil gini dia. Nggak percaya, mau diputar kan? Dia sambil menduduk gini. Bagaimana kita menetapkan semua binasa kecuali wajahnya? Tangannya gini. Macam Angry Birds kalau kayak gitu. Ya, ini ahli bid'ah. Wa nazzahuhu subhana an musyabahati khalqihi. Ahlus sunnah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang bisa menyerupakan Allah dari makhluknya. Tanzihan bari'an minat ta'til. Tapi mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk itu gak mesti menolak sifat. Awas. Benar kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Jangan sampai Allah itu diserupakan sama makhluk. Benar. Tapi bukan berarti kita menolak sifat-sifat yang sudah Allah tetapkan. Benar. Kita sucikan Allah. Jangan sampai Allah ini sama dengan makhluk. Gimana? Ya. Tangan itu kan Allah punya juga, makhluk punya juga, Ustaz. Berarti kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Gimana caranya? Kita buang Allah nggak punya tangan. Tuh, yo gak ngono caranya. Ya, bila ta'til, tanpa menolak. Fafazu bisalamah minat tanaqud. Maka ahlus sunnah kaedahnya seperti yang kita katakan tadi, mereka selamat dari kontradiksi. Nggak ada standar ganda. Ayo kita tantang. Nah, ahlus sunnah kaedahnya seperti tadi, menetapkan apa adanya namun tidak diserupakan dengan makhluk. Ada kontradiksi? Ada. Nah, kalau ada nggak apa-apa, keluarin, kita bantah. Nah, ada kontradiksi. Beda sama ahli bid'ah. Mereka menetapkan satu standar, ternyata standar ini nggak berlaku bagi yang lain. Standar ganda. Ya. Wa amalu bil adillah kulliha. Mereka ahlu sunnah ini
tidak ada kontradiksi. Mereka itu senantiasa mengamalkan dalil-dalil secara keseluruhan. Makanya kalau ada yang menganggap kita ini ahli sunnah suka kontradiksi, maka ini nggak paham dengan agama. Contoh gimana yang sering kita dapati? Kita dianggap mincela-minceli, kontradiksi. Kita mengatakan bahwa negeri kita ini berhukum dengan hukum yang memang bukan Islami. Yang hukum demokrasi kita katakan hukum kufur, bukan hukum yang Islami. Tapi ternyata produk daripada demokrasi, yaitu presiden yang dipilih dengan cara demokratis, kita anggap sebagai waliul amr. Kita jadikan sebagai ulil amri. Kata mereka tuh kontradiksi. Permisalannya lucu. Apa katanya? Gak mau babinya, tapi kalau sudah dimasak, jadi masakan, baru dimakan. Ibarat kayak gitu kata mereka. Paham gak maksudnya? Kita menolak demokrasi, ya, kita anggap demokrasi ini bukan cara yang Islami. Ya, pemilihan umum, ini bukan cara-cara yang Islami. Mungkar cara-cara seperti ini. Tapi ketika sudah ada hasil dari pemilu tersebut, ya siapapun yang menjadi pemimpin selama dia muslim, ya maka kita angkat dia, kita tempelkan kepada dia status sebagai waliul amr, ulil amri, pemimpin. Kata mereka, lu tak koyok babi, kalau masih mentah nggak mau, tapi kalau sudah diolah jadi sate, jadi gulai, baru mau. Ini nggak paham tentang agama. Ini bukan kontradiksi. Itulah mengikuti dalil seperti itu. Ya, mengikuti dalil memang demikian. Ahlussunnah punya prinsip, ya duruna ma'ad dalil aina madawam. Kita ini berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Dalil menghalalkan, kita halalkan. Dalil mengharamkan, kita haramkan. Riba diharamkan nggak? Haram. Jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jangan kalian menghibah satu sebagian, menghibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Pasti kalian nggak suka. Baik. Ternyata di sisi lain ada ghibah yang diperbolehkan. Tuh katanya haram, Ustaz. Kok ada yang diperbolehkan? Ya itu dalil. Kapan ghibah diharamkan, kita haramkan. Kapan ghibah dihalalkan, kita menghalalkan. Apa contohnya dihalalkan ghibah? Ya, ada 6 kata para ulama. Ya, salah satunya tadi untuk mentahdzir, memperingatkan dai-dai penyesat umat. Ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama mutadzalimin, yang terzalimi. Ya, yang terzalimi. Yang kedua mustaftin, yaitu yang meminta fatwa. Itu boleh menghibah. Yang ketiga adalah mu'arif, untuk memperkenalkan seseorang. Itu boleh dihibah. Yang keempat ya muhadzir, yang mentahdzir. Yang kelima wa mujahir fisqan, orang yang terang-terangan berbuat fasik, itu boleh digibahi. Dan yang keenam wa man talabal i'ana fi izalatil munkar, yaitu orang yang minta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang ada. Yang pertama orang yang terzalimi. Antum misalnya ya dizalimi oleh seseorang, ditabrak, ya kemudian dia lari kabur. Ya, Anda tahu yang menabrak itu adalah musuh Anda. Yang menabrak Anda itu adalah musuh Anda misalnya. Sering memang ganggu Anda. Anda tahu namanya, siapa dia Anda tahu. Kemudian Anda lapor ke pihak yang berwajib. SPKT ya. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Anda kalau bikin laporan itu loh, ya, kantor polisi, diketik sama polisinya. Ya mas, ada apa mas? Anu pak, nanti saya ditabrak sama seseorang. Oh iya, Anda tahu siapa namanya? Aduh mas, anu pak polisi, saya nggak berani ghibah. Gitu. Sebutin namanya, aibnya apa? Dia nabrak saya, itu aibnya dia. Ghibah, ngerasani di situ, membuka aibnya. Dia bawa kabur uang saya, katanya kalau untung bagi hasil, ternyata untungnya dibawa semua sama dia.
utang nggak bayar misalnya, dilaporin, nggak apa-apa sebutin namanya, ya. Kemudian mustaftin, orang yang meminta fatwa. Misalnya ada seorang istri, ya, ada seorang istri yang dia itu sama suaminya ini ada masalah dia, ya, sama suaminya ini ada masalah. Suaminya kawin lagi, misalnya, ya. Terus dia ini tidak mendapatkan keadilan dari suaminya. Dia ingin curhat, ya. Apakah suaminya ini tetap dipertahankan sebagai suami atau dia khulu, minta cerai? Gimana? Dia galau, bingung. Wanita kan gitu biasanya. Nah, ini nggak boleh dia membongkar aib suaminya. Nggak adil sama istri, ini kan aib suami, bukan? Aib suami, nggak boleh dibongkar semestinya. Tapi dia bongkar aib ini. Kepada siapa? Bukan kepada semua orang, tapi kepada orang-orang tertentu yang bisa menjaga aib itu tadi. Makanya di sini Hindun binti Utbah bin Rabi'ah mengadukan tentang suaminya Abu Sufyan kepada Nabi SAW. Yang diadukan kepada orang yang tepat. Itu digibahi di situ bojone. Apa kata Hindun kepada Nabi? Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, ay bakhil. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang yang medit, pelit. Ini ghibah bukan? Ghibah. Apakah Nabi SAW langsung menegur? Jangan menghibah, enggak. Tapi sama Nabi SAW hanya diluruskan tentang bagaimana sikapnya dia kepada suami yang pelit ini. Disuruh apa sama Nabi? Mengambil hartanya sesuai dengan kebutuhanmu. Boleh, kata Nabi. Ya, Nabi tidak menegur hibahnya tadi. Berarti itu hal yang diperbolehkan memang. Kemudian mu'arif, untuk memperkenalkan seseorang. Ya, untuk memperkenalkan seseorang. Seperti misalnya Nabi pernah didatangi sama Fatimah bintu Qais. Ya, Fatimah bintu Qais ini dilamar oleh dua orang. Ya, dilamar oleh dua orang. Yang pertama, dia dilamar oleh, lupa namanya, oleh Muawiyah kalau nggak salah. Bukan Muawiyah. Muawiyah, ya. Ya, dia dipinang oleh Muawiyah. Yang satunya lagi, Ana lupa siapa. Nabi SAW ketika ditanya seperti ini, Nabi menghibah dua orang tadi. Bukan Muawiyah, Abu Sufyan kalau nggak salah bapaknya. Ya, amma Abu Sufyan fa'innahu la yadau asahu. Atau kama qala. Adapun Abu Sufyan, dia itu tidak pernah meletakkan tongkatnya. Bisa dipahami dia itu suka memukul, atau bisa dipahami dia itu suka bepergian. Karena bepergian itu pasti bawa bekalnya, itu dibawa di tongkatnya. Ini aibnya dia kan, disebutkan sama Nabi. Adapun yang satunya, yang laki satunya, saya lupa namanya tadi, dia itu seorang yang miskin, tidak memiliki harta. Fankihi Usama. Kalau saranku, nikahilah Usama bin Zaid. Ya, ini Nabi menghibah. Tidak ada masalah untuk memperkenalkan seseorang. Karena ulama-ulama ahli hadis itu, mereka menjuluki perawi-perawi hadis dengan cacatnya. Seperti ada seorang perawi namanya Abdurrahman bin Mihran, dijuluki dengan Al-A'mash. Ya, Al-A'mash artinya yang buta sebelah. Ada yang dijuluki dengan Al-A'raj, Sulaiman bin Al-A'raj artinya yang pincang. Nah, itu aibnya disebut. Nah, ini bukan ghibah, untuk memperkenalkan. Anda datang dari luar kota, ya, kemudian datang ke Sidotopo sini, Anda cari orang yang namanya Muhammad. Tanya sama tetangga, rumahnya Pak Muhammad di mana? Waduh, di sini nama Muhammad ada 10. Muhammad yang ini loh, dia itu orangnya tinggi. Oh, kalau yang tinggi ada 5 di sini Muhammadnya itu. Yang istrinya itu sudah meninggal. Oh, yang istrinya meninggal ada 3 di sini. Terus orang ini nggak paham dijelaskan, baru dijelaskan cacatnya. Itu loh Pak Muhammad yang pincang. Itu loh Pak Muhammad yang yang cadel, yang pelat. Jadi aibnya yang disebut. Itu boleh.
ya. Tapi bukan terus datang mana Pak Muhammad yang pincang. Ya kalau mau to the point nggak ada masalah, biar langsung diketahui orangnya itu. Yang keempat adalah muhadzir, ya, memperingatkan seseorang dari bahaya orang lain. Entah dia itu penebar syubhat, atau dia itu orang yang buruk, atau bahkan orang yang punya riwayat penyakit. Nggak harus ahli bid'ah. Ya, misalnya Anda memperingatkan seseorang yang suspek corona, Anda peringatkan kepada kawan Anda, kau jangan dekat-dekat sama fulan ya. Saya lihat kemarin fulan itu, dia itu batuk-batuk, kemudian greges, ya, kemudian dia itu merah matanya, ya, dan dia baru pulang dari Wuhan. Kelar sudah itu. Itu kan aibnya dia, bukan itu? Aib kan itu. Anda peringatkan kepada orang lain untuk kehati-hatian. Nggak ada masalah di sini. Bukan dalam rangka mencela. Makanya tahdzir, memperingatkan seseorang dari bahaya orang lain, itu bukan mencela. Ya, karena dalam tahdzir itu hanya difokuskan pada poin itu saja, tidak melebar kemana-mana. Oh jangan dekat-dekat sama fulan ya, dia itu kok saya curiga dia itu corona. Ya, lagian dia itu dulu pernah berzina, loh apa hubungannya? Lagian dulu dia itu pernah nyolong, loh nggak ada hubungannya. Cukup poinnya itu saja yang kau tahdzir. Ya. Kemudian yang kelima, orang yang terang-terangan berbuat fasik. Nah ini boleh untuk digibah. Kenapa? Karena dia sendiri nggak menganggap perbuatannya sebagai aib. Yang namanya aib itu kan ditutup kan biasanya kan, supaya orang lain nggak tahu. Lah orang yang berbuat fasik itu aibnya dibongkar sendiri sama dia, maka itu bukan ghibah. Ada orang misalnya yang zina di pinggir jalan, nggak ada ya, terlalu muluk misalnya. Ada orang yang minum khamr di pinggir jalan, atau terang-terangan dia ketika di bulan Ramadan terang-terangan nggak puasa, padahal dia bukan termasuk orang yang ada udzur. Maka ketika ini dibicarakan kepada orang lain, maka bukan ghibah jatuhnya. Yang digibahin yang jangan marah. Kok ghibah saya? Loh kan sendiri ya juga nggak menganggap itu sebagai aib kok. Ya kan? Kecuali kalau Anda mendapati ada teman Anda yang mokel, diem-diem, ya, dia di kamar misalnya lupa ngunci, ya, dia makan, lagi puasa nih, lagi bulan Ramadan, makan, minum, kemudian Anda masuk, assalamualaikum, lu mokel. Nah, yang seperti ini nggak boleh disebarin. Kenapa? Karena dia itu malu atas aibnya itu. Apa tugasnya Anda? Menasihati empat mata. Ya, tapi kalau yang terang-terangan menyebarkan bid'ah di tengah umat, ini menasihatinya bukan sembunyi-sembunyi. Kan ada orang yang gagal paham gitu. Antum kalau meluruskan ahli bid'ah, itu datangi rumahnya. Nah, kalau rumahnya di Papua, tapi kebid'ahannya menyebar kemana-mana, sudah lewat YouTube. Maka anak-anak harus datang ke Papua gitu untuk menasihati dia. Enggak. Kalau kesalahannya itu di depan umum, maka nasihatnya di depan umum. Karena orang-orang itu sudah kena racunnya. Ya, maka demi untuk menyelamatkan semua orang, maka ditahdirnya pun juga di depan umum. Beda kalau kesalahan yang sifatnya pribadi, kesalahan yang sifatnya untuk dirinya sendiri. Kita dapati ada seseorang ahli bid'ah misalnya, dia mungkin berbuat maksiat, ya, dia tadi nggak puasa. Nah, itu kan kesalahan yang sifatnya dirinya sendiri kan. Nah ini kita nasihati secara empat mata, kita nasihati secara rahasia, bukan di majelis-majelis, enggak. Paham di sini jamaah ya? Ya, maka jangan ada yang gagal paham nanti. Kita membantah ahli bid'ah, dianggap kita ini ustaz yang sukanya menghibah orang tuh. Nah, paham ilmu diem, nggak usah komen. Netizen yang budiman gitu. Ya. Baik. Yang terakhir, wa man talaba al-i'anah fi izalatil munkar. Yaitu seorang yang minta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di tempatnya. Misalnya di Sidoto Wetan ini sudah digelar ya. Tetangga misalnya ada yang mengadakan pesta miras. Ya, kita dapati dia ini banyak orang kumpul-kumpul, laki perempuan jadi satu. Ya, kemudian tercium aroma alkohol di situ. Ini kemungkaran. Ya, ini aib kan? Aib nggak ini? Aib. Maka boleh Anda laporkan ke Pak RT. Pak RT, itu rumah nomor sekian, kok di dalamnya
sedang ada pesta yang nggak benar di situ. Tolong ditindaklanjuti supaya dihilangkan kemungkaran itu. Nah itu disebutkan akhirnya. Oh ya, rumahnya siapa? Aduh, saya nggak mau gibah Pak RT. Masa gitu? Sebutin rumahnya fulan, nggak ada masalah. Itu bukan gibah. Baik, kok nyampe situ jemaah. Ya. Tapi intinya, ya, Ahlus Sunnah berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Nah, bukan pelin-pelan ini. Ini bukan tanakut, bukan kontradiksi, tapi dalam rangka mengikuti dalil. Wa hadhihi sunnatullahi subhanahu. Wa hadhihi sunnatullahi subhanahu fi man tamassaka bil haqq alladhi ba'atha bihi rusulan. Ini merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan kebenaran. Ya, yang dengannya para rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Sunnatullah itu artinya apa? Hah? Atiga. Ya, Bapak. Ya, ada kaitannya juga dengan takdir. Sunnatullah ini artinya adalah stylenya Allah, gayanya Allah dalam memperlakukan hamba-hambanya. Allah memiliki ketetapan hukum-hukum yang berlaku di antara semua manusia, yang itu semua disebut sunnatullah, yang tidak ada orang yang bisa menyelisihi sunnatullah ini kecuali dengan izinnya. Ya, sunnatullah, api itu Allah jadikan sunnatullahnya, hukumnya panas. Nah ini gayanya Allah memang seperti itu. Api kalau kena sesuatu maka sifatnya apa? Membakar, panas dan membakar. Nah Allah jadikan para nabi itu untuk menunjukkan kebenarannya. Allah jadikan nabi ini keluar dari sunnatullah. Karena yang bisa merubah sunnatullah ini cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dibakar sama kaumnya. Terbakar? Enggak terbakar. Orang-orang di situ akan melihat bahwa Nabi Ibrahim keluar dari sunnatullah, kebiasaan yang berlaku dari dulu. Dari dulu api gitu nggak? Api dari dulu memang terbakar, membakar. Tapi Nabi Ibrahim bisa nggak terbakar? Berarti yang merubah ini siapa? Allah. Berarti dia utusan Allah Azza wa Jalla. Tongkat, ya, sunnatullahnya tongkat ini kalau dilemparkan apa? Ya tetap tongkat. Yang terjadi ketika dilemparkan kalau nggak patah bunyi kelotak. Tapi ternyata Allah jadikan Nabi Musa alaihissalam keluar dari sunnatullah, kebiasaan yang berlaku ini, berubah jadi ular yang hidup. Ya, itu hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa merubah ini. Nah, sunnatullah yang Allah tetapkan ini banyak sekali jamaah. Bukan cuma sekedar api panas, ya, kemudian kalau nggak makan maka lapar, kalau makan jadi kenyang, itu semua sunnatullah. Ya, gak cuma itu saja sunnatullah, tapi sunnatullah adalah ketika seorang berpegang dengan akidah yang benar, maka pasti dia akan mendapati permusuhan. Ya, pasti akan mendapati bulian, caci makian, itu sunnatullah. Ya, maka nggak usah heran, waduh, kok saya ini semakin kencang akidahnya, semakin dibully sama orang-orang. Saya semakin giat belajar agama, kenapa kok makin banyak yang memusuhi saya? Kok ada yang memusuhi saya? Ini nggak usah heran. Ya, sebagaimana Anda ketika berada di jalan kesesatan juga ada yang memusuhi. Demikian juga ketika Anda berada di jalan kebenaran juga ada yang memusuhi. Lebih baik pilih mana? Kebenaran. Jalan kebenaran. Podo-podo duwe musuh kok. Iya kan? Iya. Baik, maka barang siapa yang berpegang dengan hak, terjadi permusuhan. Wa badala was'ahu fi dzalika wa akhlasa lillahi fi talabihi ay yuwaffiqahu lil haqq wa yudhira hujjatahu. Di antara sunnatullah yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang memegang agama ini, berpegang teguh dengan kebenaran, dia senantiasa mencurahkan usahanya. Ya, dia senantiasa memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, menuntut ilmu syar'i untuk mengangkat kebodohan dari dalam dirinya. Maka sunnatullahnya apa? Allah akan senantiasa berikan taufik kepada dia untuk menetapi jalan ini. Tidak usah khawatir tersesat. Ya, selama Anda tetap berada di jalan ini, Allah terus memberikan taufik kepada Anda. Tapi kalau Anda coba-coba ngincipi jalan lain,
Nah, falamma zaghu, kata Allah dalam surah Al-Hasyr, manakala mereka berpaling dari siratal mustaqim ini, dari jalan yang benar ini, azaghallahu qulubahum, semakin Allah palingkan dia. Asaf. Surat Oh ya, As-Saff Al-Hasyr. Surat As-Saff. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Maka jangan coba ngincipi ahli bidah. Bosan ya sama kajian sunnah yang dibahas tauhid terus, akidah terus. Coba sekali-kali bahas politik gitu ya. Bagaimana menekan penguasa yang ada. Kita membahas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemimpin yang ada sekarang, kenaikan BBM. Itu kan orang-orang paling seneng. Nyobaan ikut kajiannya. Nah, mulai dia ngincip-ngincipi kayak gitu. Ya, ketika dia ngincipi, maka Allah semakin palingkan dia. Semakin jauh dari ahli sunnah. Kok bosan ya bahasnya tentang akidah terus akidah. Kita ini butuh sesuatu yang menyegarkan, yang fresh. Kita ingin tahu tentang bagaimana pembahasan tentang akhir zaman. Ya, ikut akhir zaman. Ya, bahwa virus corona ini ternyata diciptakan Illuminati. Wah, ini asik ini. Corona ini diciptakan oleh Illuminati. Ya. Ini semakin dipalingkan dari situ jamaah. Ya, maka jangan mencoba-coba duduk di majelis-majelisnya ahli bid'ah yang kita tahu memiliki penyimpangan akidah. Kita coba dengerin YouTube-nya, kita coba-coba beli bukunya, ya, kita hadir di majelisnya. Lama-kelamaan akidah yang kita pegang ini akan luntur. Tapi kalau Anda tetap berada di jalan ini, Allah semakin meneguhkan Anda. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, kata Allah, bal naqdifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kata Allah Azza wa Jalla, bahkan kata Allah, kami akan lemparkan kebenaran ini untuk mengalahkan kebatilan. Ya, fayadmaghuhu, kebenaran yang kita lemparkan ini itu akan menghancurkan kebatilan, fa idza huwa zahid, dan kebatilan itu akan hancur. Maka kalau kita memegang kebenaran, ya, kita menyampaikan kebenaran, otomatis yang batil itu akan hancur seketika. Makanya ahlul batil gak terima ketika kita menyampaikan yang sunnah, ya, karena kebid'ahan mereka, kesyirikan mereka otomatis akan hancur. Karena gerah orang-orang itu ketika ada kajian tauhid yang membongkar kesyirikan, membongkar kebid'ahan, mereka gerah. Kenapa? Eksistensi mereka hancur. Sedangkan kita yakin agama ini, tauhid ini, meskipun orangnya dihancurkan, yang mengemban dakwah tauhid ini dibunuhi sekalipun, tauhid, dakwah tauhid tidak akan pernah mati jemaah. Ya, ini yang sudah Allah tetapkan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, kata Allah Azza wa Jalla, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus nabinya dengan membawa petunjuk dan kebenaran untuk Allah menangkan, ya, ajaran nabi ini Allah tampakkan, senantiasa Allah tampakkan, meskipun orang-orang yang musyrik itu gak suka. Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku yang menampakkan kebenaran itu. Pasti ada di setiap zaman, di setiap tempat, pasti ada orang-orang yang menyuarakan kebenaran, tidak akan pernah punah. Meskipun pembawa-pembawa kebenaran dibunuh, dibully, ya, semakin dibatasi dakwahnya, Anda yakini dakwah tauhid yang manhaj salaf senantiasa eksis. Berbeda dengan ahli bid'ah, berbeda dengan selain itu, pasti akan hilang eksistensinya. Karena kita gak khawatir jemaah. Ya, seorang itu tidak akan khawatir dengan kondisi yang ada, karena dia yakin kebenaran itu pasti akan senantiasa eksis. Dalam ayat yang lain di surah Al-Furqan, Allah mengatakan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tunaka bimathalin. Tidaklah orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, mereka datang kepadamu
dengan membawa permisalan-permisalan yang batil. Ya, mereka membawa permisalan-permisalan yang batil, illa ji'naka bil haqq, kecuali kami bawakan kepadamu kebenaran untuk menentang kebatilan itu. Wa ahsana tafsira, dan kami bawakan kepadamu sebaik-baiknya penjelasan. Nah, dulu orang-orang musyrikin itu datang kepada Nabi SAW dengan membawa permisalan-permisalan yang batil. Contohnya Allah berfirman, Nabi membawakan firman Allah ya dalam surah Al-Anbiya ini juga. Ini surat apa ini tadi? Al-Furqan. Dalam surah Al-Anbiya, Nabi membawakan firman Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Innal ladzina tad'una min dunillah hasabu jahannam. Ya. Apa sih ayatnya? Antum laha waridun. Saya kok lupa. Oh ya, ayat 98. Al-Anbiya ayat 98. Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian ini, apapun yang kalian sembah selain Allah, maka itu akan menjadi bahan bakarnya jahanam. Kalian dan apa yang kalian sembah semuanya menjadi bahan bakar neraka jahanam. Nah, orang-orang musyrikin membawa permisalan-permisalan kepada Nabi untuk membantah ayat ini. Apa kata mereka? Bagaimana dengan Nabi orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa? Apakah Nabi Isa juga jadi bahan bakarnya neraka? Tuh. Maka Allah mengatakan illa ji'naka bil haqq. Kalau ada orang-orang kafir yang membawa seperti itu kepadamu, kami datangkan kepadamu kebenaran untuk membantah itu. Dan dibantah sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW membantah hal tersebut, bahwa yang dimaksud masuk ke dalam neraka jahanam adalah mereka yang ridho ketika disembah. Nabi Isa ridho nggak ketika disembah? Nggak ridho. Maka beliau bukan termasuk itu. Tapi manusia-manusia yang ridho ketika dirinya disembah, bahkan mewasiatkan kepada pengikut-pengikutnya, nanti kalau saya mati, datang ke kuburan saya. Kalian minta apa saja, aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi bahan bakarnya neraka. Dia dan yang pengikut-pengikutnya sama semuanya, jadi bahan bakarnya neraka. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai pada ucapan Ibnu Katsir ya. Baik, anak senang kajian di sini ya, karena nggak ada yang nanya gitu loh. Kan yang senang kajian di sini gitu. Ya, nggak ada yang nanya kan namanya. Jadi sendir halus gitu. Ya. Untuk nanti dilihat HP gitu berarti sudah tersusun ya, pertanyaannya itu. Melakukan kekufuran atau kesyirikan tanpa sengaja atau tanpa mengetahui atau masih belum jelas bahwa itu adalah suatu kekufuran atau kesyirikan, apakah membatalkan Islam? Nah, ini disebut dengan mawani'ut takfir, pembatal kekufuran. Ini mau dijawab panjang atau pendek? Kalau jawab pendek, itu enggak termasuk kekufuran. Wis mari. Kalau jawab panjang, ini dibatasi, tidak maksudnya dibatasi yang nanya ya. Baik. Nanti kalau yang lain nggak uman, salahkan dia. Dan dalam mawani' takfir disebutkan bahwa ada penghalang-penghalang kekufuran. Perbuatannya jelas kafir, namun orang yang melakukannya, ini muslim ya, kita nggak bicara yang jelas-jelas dia non muslim, kafir ya. Ini seorang muslim yang melakukan kekufuran, pembatal keislaman. Maka perbuatannya kufur, namun vonis kafir itu tidak bisa langsung divonis. Vonis kafir ini saya ibaratkan tembak ya, didor-dor. Itu nggak bisa langsung kena orangnya, kecuali melewati 3 lapis tembok. Peluru vonis kafir ini dor, nggak bisa kena orangnya yang divonis itu, kecuali lewat 3 tembok.
Kalau 3 tembok ini runtuh, kena pelurunya ke dia. Tapi selama ada 3 tembok ini, maka nggak bisa peluru itu menembus ke dia. Ini saya istilahkan ya, supaya bisa mendekatkan pemahaman Anda. Apa 3 tembok itu? Yang pertama adalah al-jahl, ketidaktahuan tadi. Dia nggak tahu kalau itu perbuatan yang kufur. Dia nggak tahu kalau itu ucapan yang kufur, nggak tahu. Maka kalau dia melakukannya, tidak jatuh vonis kafir. Contoh misalnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika pulang dari Syam ke Madinah, Mu'adz langsung nyari Nabi. Begitu ketemu Nabi, langsung sujud. Apa hukumnya sujud kepada selain Allah? Haram, kufur itu. Tapi Nabi tidak mengkafirkannya. Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Andai kata boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka yang aku perintahkan bukan orang-orang umatku sujud kepada aku, bukan. Yang pertama kali aku perintahkan istri-istri sujud kepada suami-suaminya. Li'azamati haqqihi, karena besarnya hak suami. Nabi gak mengkafirkan Mu'adz karena ada tembok tadi. Mu'adz tidak tahu. Dalil yang lain seperti kisah Dzatu Anwat. Ada yang tahu kisah Dzatu Anwat? Hah? Pernah dengar tapi nggak tahu. Pohon keramat. Di mana tatkala Nabi dan para sahabat-sahabat yang masih baru masuk Islam, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Dia ikut perang Hunain. Ketika perjalanan dalam perang Hunain itu, mereka mendapati ada pohon-pohon di situ, melewati pohon-pohon di situ. Maka sebagian sahabat yang baru anyar gres masuk Islam ini nggak tahu kan tentang akidah yang benar, tentang kesyirikan, nggak tahu mereka. Dengan polosnya mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat, istilah kita. Sebagaimana orang-orang musyrik itu punya pohon keramat. Apa pohon keramat ini? Yaitu mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, diinepno. Ya, diinepkan semalaman di pohon-pohon keramat itu, supaya besok ketika dipakai perang, sakti. Kata sebagian sahabat yang polos ini, mereka mengatakan, kenapa kita nggak bikin seperti itu ya Rasulullah? Ini permintaan kufur nggak ini? Kufur, ngalap berkah di kuburan, ngalap berkah di pohon. Ya, minta kekuatan di pohon. Maka apakah Nabi langsung mengatakan ulangi syahadat kalian? Enggak. Nabi mengatakan Allahu Akbar, innaha sunanun qultum. Ya, Allahu Akbar sebagai bentuk pensucian Allah atas ucapan mereka. Ya, jadi Allahu Akbar ini bukan yel-yelnya demo, awas. Allahu Akbar ini akhirnya jadi yel-yelnya demo, nggak ada sama sekali demo kok Allahu Akbar. Terlalu suci nama Allah diucapkan di perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, mestinya mereka mengucapkan yel-yelnya syaitan, nah itu pantas. Karena demo itu perbuatannya syaitan. Allah dan Rasulnya terlepas diri dari demo itu. Ya, Allahu Akbar. Ya, ini perbuatan kalian, ucapan kalian itu adalah sunnahnya orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel. Sunnah di sini apa maksudnya? Kebiasaan. Bani Israel Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Kama qalat Banu Israel. Bani Israel mengatakan kepada Musa ketika diselamatkan dari Firaun, Allah mengatakan di surat Al-A'raf, wa jawazna bi bani Israil al-bahra wa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah, dibelahkan lautan, mereka mendapati ada suatu kaum yang sedang iktikaf di berhala-berhala mereka. Kemudian dengan polosnya Bani Israel ini mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kenapa kau nggak buatkan bagi kami berhala sebagaimana orang-orang itu punya berhala? Kan enak kita menyembah sesuatu yang kelihatan, kita menyembah sesuatu yang nggak kelihatan. Kenapa nggak kau buatkan seperti itu? Nah, sikap Nabi kepada para sahabat yang minta pohon keramat persis seperti sikapnya Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun.
kalian adalah kaum yang tidak tahu, jahil. Maka orang yang jahil nggak bisa dikafirkan. Sudah ini jelas yang pertama? Tembok yang kedua, ada yang tahu apa? Nah itu lawan katanya yang pertama itu. Tidak meyakini. Ayo tidak berilmu kan berarti jahil. Itu tembok yang pertama, sudah selesai. Nah itu keseluruhannya. Kalau sudah tiga-tiga ini runtuh, maka berarti telah tegak hujjah. Itu kesimpulannya. Apa? Ikut-ikutan. Sama kan, ikut-ikutan dia tanpa ilmu. Kalau kita yakin melihat dia melakukan suatu kekufuran. Enggak. Apa yang tembok kedua? Tembok yang kedua adalah al-ikrah. Dia melakukan itu karena dipaksa, bukan atas kemauan sendiri. Kalau dipaksa, nggak bisa divonis kafir. Contoh misalnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir ini dipaksa mengucapkan ucapan kufur. Ya, disuruh mengucapkan Lata dan Uzza. Dan sebagian riwayat disebutkan suruh mengucapkan Muhammad kadzab. Muhammad itu pendusta. Ini jelas ucapan kufur, nggak bisa ditimbang lagi. Dia dipaksa mengucapkan itu, kalau tidak dibunuh. Maka dalam kondisi seperti itu, apalagi kedua orang tuanya Ammar ini, yaitu Yasir dan Sumayyah, sudah dibunuh gara-gara nggak mau menuruti orang-orang Quraisy mengucapkan ucapan kufur. Ammar dalam keadaan tertekan seperti itu, maka dia pun terpaksa mengucapkan itu. Kemudian dia lari menuju Nabi SAW dan dia mengadu kepada Nabi tentang nasibnya. Apakah dia sudah murtad? Dia sudah menjadi penghuni neraka? Kemudian turun firman Allah, ya innal ladzina kafaru min ba'di imanihim illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman, dia akan mendapatkan siksa dari Allah kelak. Ya, sudah beriman kemudian kafir, dia mendapatkan siksa Allah. Kecuali yang dipaksa, sedangkan hatinya masih tetap beriman. Dan itu ayat turun berkaitan dengan Ammar bin Yasir. Maka orang yang dipaksa beneran ya, nyawanya terancam. Boleh dia mengucapkan ucapan kufur tersebut. Tembak sudah di kepala nih. Disuruh mengatakan Jesus is my God. Ya. Boleh nggak dia mengucapkan itu? Boleh. Ini kepala sudah ini, tembaknya ini. Tapi kalau terpaksa karena Ustaz, kalau saya nggak mengucapkan itu, saya nggak mendapatkan cintanya dia. Nah, belani. Ada orang bilang terpaksa ini supaya saya bisa menikah sama wanita itu. Ya terpaksa saya pura-pura ikut agamanya. Enggak. Ini yang mengancam nyawa. Ya benar-benar mengancam nyawa. Mana yang lebih baik? Dia mati dengan mengucapkan kebenaran, atau dia terpaksa untuk mengucapkan kekufuran tapi hatinya beriman? Mana yang lebih baik? Bukankah kalau mati apa? Syahid. Sama-sama baik. Ditimbang-timbang dulu. Ditimbang dulu. Pernah gak yang kalau Iya. apa timbangannya? Ada yang di nafkahi Ustaz. Iya. Kalau keberadaan dia itu adalah orang yang memang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi orang lain, ketidakadaan dia itu membuat orang lain jadi kesusahan, maka lebih baik dia menuruti kemauan si kafir itu. Contoh dia orang tua, dia seorang bapak yang punya tanggungan anak yang banyak kecil-kecil. Kalau dia mati, tentu akan menyebabkan anaknya jadi yatim, ya kekurangan, nggak ada yang menafkahi, sedangkan dia nggak punya keluarga lagi. Atau dia seorang yang berilmu, yang mana ketidakadaannya itu membuat orang-orang banyak merugi, ya. Atau dia orang yang kaya, yang suka bersedekah. Ketika dia tidak ada, maka tidak ada lagi yang bersedekah menolong orang miskin. Maka orang yang semacam ini lebih baik dia mengucapkan ucapan yang diinginkan sama orang kafir untuk menyelamatkan nyawanya dan untuk menyelamatkan keberlangsungan orang-orang banyak, manfaat bagi orang-orang banyak. Tapi kalau dia ada atau dia nggak ada, itu nggak dirasakan manfaatnya sama orang-orang. Keberadaannya dia dengan ketidakadaannya dia nggak ada manfaatnya.
Maka orang seperti ini ya lebih baik mati. Ya, ini kata Syekh Utsaimin, bukan yang bilang. Baik, ini yang kedua, tembok yang kedua tadi ikrah, dipaksa. Sedangkan tembok yang ketiga adalah dia mengucapkan itu karena kesadarannya, bukan karena ketidaksadarannya, bukan karena kepleset lidahnya, yang bukan karena ketidaktahuan, dalam artian ketidaksadarannya. Gimana contohnya? Seorang dia ketika mendapatkan kabar, dia dapat telepon misalnya, kabar bahwa orang tuanya sudah selesai dioperasi dan ternyata orang tuanya sembuh dari operasi tersebut. Ya, dia ada di luar negeri atau di luar kota, dikasih kabar seperti itu, bersyukur nggak dia? Bersyukur dia, langsung sujud syukur. Tanpa disadari di depan dia ada patung. Saking senangnya dia, nggak ngelihat kanan kiri, pokoknya bergelinang air mata bahagia, nyungsep sujud langsung. Orang dari luar melihat dia, ditutup, di-upload, pulang telah kafir, headline-nya gitu. Maka nggak sengaja dia, nggak bisa dijatuhi vonis kafir. Dalilnya apa? Nabi mengisahkan tentang seseorang yang kehilangan untanya beserta perbekalannya di tengah-tengah perjalanan. Tatkala itu dia tertidur, kemudian setelah bangun didapati untanya ada di depan matanya dia, lengkap beserta perbekalannya. Orang itu kalau kehilangan unta di tengah jalan, untanya lari, kabur, sama perbekalannya, sudah kelar hidup ini sudah. Mau minta tolong siapa lagi? Gak ada orang di situ, tengah-tengah padang pasir kok. Dicari ke sana nggak ada, pasrah dia. Tidur, bangun tidur, moro-moro untoi ono kang ngarep dia. Anda bisa bayangkan bagaimana bahagianya orang ini. Surprise, lengkap beserta perbekalannya masih ada utuh, seakan-akan nyawanya itu kembali lagi. Maka orang ini pun bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah ini kalau ditimbang dengan timbangan syar'i, ucapan apa ini? Super kufur. Bukan kufur, super kufur. Mending Fir'aun. Fir'aun masih mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah Tuhan, tapi di bawah saya. Tuh, masih penting kan dianggap Tuhan kan? Ini bukan dianggap Tuhan lagi, dianggap hamba. Kayaknya jemaah. Tapi apa Nabi mengkafirkannya? Enggak. Nabi mengatakan, akhta'a li syiddatil farah. Orang ini salah, keliru karena saking senangnya. Nah, enggak dianggap kufur. Enggak sadar, Anda mungkin tidur, ngelindur, mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur. Maka bangun-bangun bukan berarti murtad kafir, enggak. Ya, ini tembok-temboknya itu. Nah, kalau tembok-tembok ini hilang, sudah dihilangkan tembok-tembok ini, maka baru vonis kafir tadi, tembakan kafir itu tadi kena sama orang. Jadi Ahlussunnah itu menetapkan ada vonis kafir, individu itu ada. Tapi yang memvonis itu bukan orang-orang seperti kita, enggak. Tapi mereka para ulama-ulama yang benar-benar meneliti orang tersebut memang tembok 3 tadi itu sudah hilang atau tidak. Itu ulama yang meneliti, bukan kita. Tapi kalau secara perbuatan, lantang kita mengatakan, ya, nyungsep di kuburan, perbuatan apa? Kufur syirik. Tapi orang yang melakukan belum tentu syirik, kufur, belum tentu murtad. Ini yang dipegang sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dianggap sama orang-orang ahli bid'ah sebagai gembongnya takfiri, suka mengkafirkan. Padahal kita, ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama kita, adalah orang-orang yang paling hati-hati dalam memvonis kafir. Nggak ada yang lebih hati-hati daripada kita, Pak. Ya, karena kaitannya dengan pertumpahan darah. Ya, vonis kafir ini bukan cuma sekedar vonis kafir, tapi kaitannya dengan pertumpahan darah. Lihat orang-orang Khawarij atau yang terpapar dengan virus Khawarij. Mereka dengan santainya mengkafirkan presiden yang ada sekarang kafir. Apa yang terjadi? Dihalalkan darahnya. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, "Idza kunna la nukaffir man 'abada as-sanam alladhi 'ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa 'adami man yunabbihuhum wa kaifa nukaffir man lam yuhajir ilaina wa lam yusyrik billah."
Kata beliau, kita saja dahulu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita tidak mengkafirkan secara individu ya, tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah di kuburan Ahmad Al-Badawi. Jadi di zaman beliau ada kuburan seorang yang bernama Ahmad Al-Badawi itu dikeramatkan. Ada yang nyungsep-nyungsep di situ. Tapi kata beliau, kami nggak mengkafirkan dia. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Min ajli jahlihim. Karena ketidaktahuan mereka. Wa ada miman yunabbihuhum, dan tidak adanya orang yang memperingatkan mereka ini. Maka bagaimana kita bisa dituduh mengkafirkan orang yang tidak berhijrah kepada kami, sedangkan dia tidak berbuat syirik? Ya, nggak dikafirkan. Padahal beliau jelas nggak menghukumi orang yang nyungsep di kuburan, minta-minta di kuburan, mengkeramatkan kuburan. Hukumnya apa? Syirik. Kufur akbar, pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ini hukum secara umum. Adapun individu perlu tadi dihilangkan tembok-tembok pembatas tadi. Kalau masih susah untuk mencerna, saya berikan permisalan ya. Naik ya? Udah gak ada yang naik lagi. Kering tenggorokan anaknya. Kalau masih susah untuk mencerna, saya beri permisalan. Ada seorang Anda dapati, dia ini batuk-batuk tadi, pilek, awak yang greges, ya, tensi suhu tubuhnya itu tinggi, ya, matanya merah tadi. Kemudian dia itu orang yang baru pulang dari Wuhan. Tuh, lengkap kan? Bisa nggak langsung Anda vonis dia positif corona? Tidak. Langsung Anda vonis dia pasti ini positif corona? Bisa? Nggak bisa. Perlu apa dulu? Perlu tes. Dan yang ngetes ini siapa? Dokter. Lihat, gejala-gejalanya jelas loh ya. Ya, gejala-gejalanya kan jelas tadi. Greges, pilek, baru pulang dari Wuhan. Ya kan? Habis kontak sama orang yang positif corona. Orangnya sudah mati, dia habis kontak sama itu. Tuh, gejalanya sudah jelas. Apalagi coba? Ternyata setelah dites di lab, dia cuma greges biasa, cuman. Iya, dia cuma greges biasa, flu biasa. Nggak ada virus corona di dalam dirinya. Dan itu yang melakukannya dokter, kita orang biasa nggak bisa. Nah, vonis kafir juga gitu. Gejala-gejalanya sudah jelas. Nyungsep di kuburan, ya, pergi ke dukun, ya, dia terus pakai jimat. Nah, gejala-gejalanya sudah jelas. Ini orang kufur mestinya. Tapi nggak bisa kita langsung vonis, kecuali kita tegakkan hujah. Nah, ini ulama yang bisa, orang yang punya ilmu dalam hal vonis kafir mengkafirkan. Jadi memang ada vonis mengkafirkan, itu ada, tapi bukan wewenang orang perorangan. Paham di sini jamaah? Antum yang nanya, paham? Tak tes ya. 3 penghalang kekafiran apa tadi? Tidak tahuan karena terpaksa, tidak sadar. Nah, kalau sebutin dalilnya. Nah, yang penting jamaah ya, sudah 9:30 ini. Tadi yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan materi ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.